ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan waktu yang singkat yang ingin saya sampaikan ini memberi pemahaman tentang Isra dan Mi'raj yang mungkin ibu dan bapak tidak pernah dapat di tempat lain. Mengapa demikian? Karena saya akan membahas Isra Mi'raj ini lebih pada pendekatan apakah mungkin kita sebagai manusia mampu menguji keberadaan Isra Mi'raj ini. Pendekatannya dari ilmu pengetahuan. Dan mohon kepada adik-adik, mohon maaf saya karena saya harus pergi ke Tasik, jadi saya didahulukan, nanti acaranya adik-adik berikutnya. Mohon maaf. Mukadimahnya adalah Isra Mi'raj ini sebetulnya peristiwa yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu lebih tinggi daripada langit ke-7 sekalipun. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu yang selama ini kita pegang. Bukti keajaiban dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Sampai poin ini rasa-rasanya ibu dan bapak sering dengar. Peristiwa Isra Mi'raj ini dirayakan dengan cara seperti di tempat-tempat lain, ada pengajian, ada kajian, ada sholat tahajud, ada menghias kota, ada salat berjamaah di masjid, ada mendengarkan khotbah dan sebagainya. Hari ini Isra Mi'raj diperingati dengan cara mengkaji Isra Mi'raj dari arah ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Jadi mari kita simak. Ternyata cerita 27 Rajab itu tidak ada satu pun yang pasti. Ternyata di sini ada yang mengatakan pada tahun pertama sebelum Hijriah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Ini satu sejarah yang pernah dikatakan oleh para pembawa sejarah. Oh, ternyata Isra Mi'raj itu disampaikan Rasul pada tahun 620 Masehi. Yang kedua, ada yang mengatakan pada tahun kedua setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang ketiga, pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi. Itu aja udah berbeda, nomor 2 dan 3. Nomor keempat, pada malam 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang paling populer yang tadi saya sebutkan, itu yang paling populer. Yang kelima, pada Rabiul Awal tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi. Yang keenam, pada 19 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni bertepatan dengan bulan Zulqa'dah. Yang ketujuh, pada tanggal 27 Rabiul Akhir, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Yang ke-8 pada bulan Ramadan tahun ke-12 setelah kenabian. Yang ke-9 pada bulan Muharram 13 tahun setelah kenabian. Begitu banyak informasi tentang Isra Mi'raj. Tetapi kita sepakati sekarang adalah 27 Rajab, yaitu yang nomor ke-4 ini yang kita pakai. Gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang pasti. 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW adalah: pertama, perjalanan hijrah. Itu sangat penting bagi Rasul. Bagaimana dia meninggalkan Taif, meninggalkan Mekah, berhijrah seolah-olah menjauh dari masalah. Padahal sebetulnya dia justru mengembangkan keagamaannya dengan sangat hebat di Madinah tersebut. Itu perjalanan hijrah, itu sebuah sejarah perjalanan yang sangat menarik. Yang kedua adalah Haji Wada, yaitu perjalanan terakhir Rasul. Dengan Haji Wada itu, maka Rasul pun di situ memberikan sebuah pernyataan yang sering kita kenal, yaitu bahwa kami telah sempurnakan agama Islam. Dan yang ketiga, perjalanan yang sangat berat, yang sangat hebat ini adalah Isra Mi'raj, yang merupakan perjalanan heroik dalam menuju kesempurnaan dunia spiritual Rasulullah. Pengalaman rohani yang dialami Rasulullah SAW saat Mi'raj tersebut
mencerminkan hakikat spiritual dari salat yang dijalankan umat Islam saat ini, yaitu yang kita kenal 5 kali sholat sehari. Dalam artian sholat sebetulnya adalah mirajnya orang-orang beriman. Jadi kalau Rasul itu mirajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kalau kita sebagai manusia yang bukan Rasul, miraj kita itu setiap kita sholat. Jadi manfaatkan betul ketika sholat itu bahwa kita sedang miraj, sedang berhadapan dengan Allah. Maka pernyataan Iyyaka na'budu, iyyaka, bukan iya Allah, bahwa saya mengabdi, saya menyembah hanya kepada Engkau. Seolah-olah Engkau itu orang yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Allah. Sehingga ketika sholat itu seperti kita berhadapan dengan Allah. Pernyataan itu mau menunjukkan bahwa kita ini berdiskusi atau berkomunikasi direct dengan orang kedua, yaitu orang yang bicara ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah di dalam makna dari Bismillah itu. Kenapa dipilihnya Ka? Ka itu kamu itu siapa? Engkau. Dalam bahasanya adalah Allah. Dipilihnya domir di situ, bukan langsung Allah. Bahwa saya menyembah Allah, bahwa saya meminta pertolongan kepada Allah, tidak. Tulisannya saya meminta pertolongan kepadamu, saya meminta ampun kepadamu, begitu. Saya minta petunjuk kepadamu, begitu. Karena apa? Sedang sholat itu sebetulnya saya berhadapan dengan Allah. Nah, besok lusa coba kita nikmati kalau kita sedang membaca, ya kita tentunya maknai dulu Bismillahnya, karena sholat itu sebetulnya ada di Bismillah. Bahwa kemudian dibacakan surat pendek seperti tadi oleh imam yang indah bacaannya, itu sebetulnya sunat saja. Tetapi yang menjadi wajib adalah Al-Fatihah. Saudara tidak sah sholatnya kalau tidak ada Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah itulah terkandung sebuah pengakuan, sebuah komunikasi antara kita dengan Allah. Maka saya kasih merah di sini. Salat adalah mirajnya orang-orang beriman. Mari kita teruskan. Yang pertama, yang kedua, jarak yang sangat jauh itu di dalam Al-A'raf ayat ke-185. Awalam tidakkah, au itu atau lam itu tidak, yang dulu dari nadoro melihat, memperhatikan, yang dulu karena di belakang ada waw alif, sebetulnya terjemahannya harusnya kalian. Mereka memperhatikan, jadi orang banyak jamak. Mereka memperhatikan, tidakkah mereka memperhatikan fi malakuti, malakuti kerajaan samawati wal ardh, yaitu kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqo itu menciptakan. Kalau za'ala itu menjadikan, kalau khalaqo itu menciptakan. Dari sesuatu yang tidak ada jadi ada, itu khalaqo, menciptakan. Khalaqallah, Allah menciptakan. Jadi siapa yang menciptakan itu? Adalah Allah. Jadi Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah, begitu ya. Segala sesuatunya itu adalah kulli syai'in. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Jadi di sini di dalam Al-A'raf ayat 183 itu kita diminta melihat atau memperhatikan langit dan bumi yang telah diciptakan Allah tadi. Melihat ini dalam bahasa kerennya disebut research. Kalian research ya langit dan bumi ini. Jangan dibiarkan. Allah sudah menciptakan langit, Allah sudah menciptakan bumi, Allah sudah menciptakan makhluk. Research lah. Jadi kalau di antara ibu dan bapak ada yang bekerja di tempat research, niatnya saya disuruh oleh surat Al-A'raf, maka akan menjadi ibadah. Bukan tujuannya mendapat gaji tiap bulan. Itu mah sebagai efek samping dan sebagai bagian daripada takdir Allah. Tetapi diniatkan bahwa saya menjadi per-research karena saya ingin menjalankan perintah Allah, suruh memperhatikan langit dan bumi dan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk itu seperti ibu dan bapak sekalian, pernah diperhatikan kenapa hidung ibu dan bapak itu tidak bertambah panjang? Padahal lagi kecil itu pendek, makin besar makin panjang, tapi sudah tua tidak tambah panjang. Kenapa kuku saudara
telunjuk saudara lagi kecil itu pendek, sudah besar itu panjang, tapi kemudian sudah kakek-kakek tidak tahu apa-apa. Itu semua Allah ciptakan. Perhatikan dalam hari ini, perhatikan, researchlah rambut saudara, kulit saudara, sampai seluruh tubuh ini. Kalau mau di research, kalau mau dipelajari, ada yang ahli rambut, ada yang ahli kulit, disebut dokter kulit, ibu-ibu terutama, dokter kuku bahkan, ada dokter kuku, ada dokter internis, ada dokter THT, ada dokter cuma segini namanya dokter gigi doang. Betapa ilmunya itu begitu sulit, sampai satu tubuh itu berpuluh-puluh keahlian diperlukan. Kira-kira begitu. Nah, ini baru surat Al-A'raf. Ini pernah disampaikan di masjid ini tentang alam semesta. Kalau ini matahari dan ada bintang lain yang juga sama dengan matahari, namanya Alpha Centauri dan Proxima Centauri, ternyata jaraknya 4 tahun cahaya. Apa itu 4 tahun cahaya? Karena kecepatan tertinggi itu adalah cahaya dan jarak ke Alpha Centauri itu begitu jauh, maka ukurannya bukan sentimeter, bukan meter, bukan kilometer, tetapi tahun cahaya. Kalau di sini dikatakan 4 tahun cahaya, kira-kira jaraknya adalah hampir 4,5 triliun kilometer. Bintang terdekat itu antara matahari dengan bintang terdekat itu kira-kira 4,5 triliun kilometer. Jadi jarak ini atau 4,2 tahun itu, 40 triliun kilometer, bukan 4,2 tahun cahaya itu kira-kira 40 triliun kilometer jarak. Triliun itu berapa banyak nolnya kan gitu ya. Miliar aja sudah 9, triliun itu udah 12 nol. 12 nolnya di sini, baru kemudian kilometer. Berapa jauh antara kita dengan bintang terdekat? Cukup jauh. Nah, ini gambarannya kalau dibuat nolnya berjajar panjang sekali, kilometer pula. Ini adalah bintang terdekat dengan kita. Jadi kalau ibu dan bapak melihat ada bintang yang bercahaya sangat terang, ini adalah Alpha Centauri seperti matahari, tetapi bentuknya kecil karena sangat jauh. Ternyata posisi antara bumi dan matahari itu cukup 8 menit cahaya. Kalau tadi itu 4,2 tahun cahaya. Nah, sementara 8 menit antara bumi dan matahari ini, ternyata di dalam sebuah galaksi beribu-ribu bintang bersama-sama. Jadi matahari itu bersama-sama dengan beribu-ribu bintang. Dan ternyata 8 tahun cahaya itu, atau 8 menit cahaya dari bumi ke matahari itu kira-kira 140 juta kilometer, 145 juta kilometer. Jadi kalau ibu dan bapak mau tongkol pagi-pagi, yang nempel di punggung saudara itu kira-kira sinar yang 8 menit yang lalu pergi dari matahari. Begitu. Baru nempel ke kita 8 menit kemudian. Tapi itu jaraknya 145 juta kilometer. Jauh betul. Gitu. Tetapi ada yang lebih besar, yaitu yang disebut galaksi. Galaksi tadi posisi matahari itu ada di sini. Kecil. Bumi tidak kelihatan. Ibu dan bapak sebagai penghuni bumi makin tidak kelihatan. Jadi yang namanya tadi galaksi Bima 1 itu jaraknya 1.000.000 triliun kilometer, lebih jauh lagi. 1.000.000 triliun kilometer. Ini namanya galaksi Bima 1 yang disebut Milky Way. Nah, ternyata di alam semesta ini galaksi itu banyak pula. Jadi kalau tadi sudah 1.000.000 triliun kilometer, ternyata galaksinya begitu banyak. Dari mana tahunya manusia galaksi makin banyak ini? Adalah diperoleh dari sebuah teleskop yang kita sebut sebagai Hubble, terbang di angkasa luar, tidak terhalang oleh kotoran apapun, dan dia bisa melihat alam semesta sejauh kemampuan alat tersebut. Jumlahnya banyak, ribuan galaksi. Jadi kalau itu betapa luasnya alam semesta ini ya begitu. Maka yang paling penting bagi kita, kalau sudah alam semesta ini begitu luas, di mana posisi kita? Coba kita cari.
Terlihatkah kita? Mana mungkin terlihat, matahari saja sudah tidak terlihat. Bumi lebih kecil tidak terlihat, apalagi kita. Berapa jaraknya galaksi ini? Wallahu a'lam. Dan yang paling penting pertanyaannya, siapa yang mencipta semua ini? Maka pantaslah kalau saudara mengatakan la ilaha illallah, sehingga kalimat ini menjadi kalimat pamungkas. La ilaha illallah, karena inilah dia yang mencipta. Allahu Akbar. Ketika tadi sholat kita mengangkat tangan takbir, Allahu Akbar. Kenapa kita mengatakan Allahu Akbar? Ciptaannya hanya begitu besar. Jadi pantaslah kita mengatakan Allahu Akbar sambil merundukkan hati. Kenapa? Allahu Akbar itu mau mengakui bahwa kami kecil ya Allah. Kami kecil ya Allah. Begitu kalimat Allahu Akbar itu artinya kami kecil, kami ngaku kecil. Angkat tangan, kami ngaku kecil. Itu kalimat Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan diperut gitu. Allahu Akbar, merunduk Allahu Akbar, kami kecil. Kata Allahu Akbar itu harus kita maknai seperti kita mengaku kecil, ya. Karena kita tahu ciptaannya aja begitu besar. Mari kita lihat yang ketiga, itu bab kedua. Bab ketiga, Isra Mi'raj di dalam Al-Quran ada di mana? Kita masuk ke inti hari ini. Di dalam Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi, Maha Suci. Dalam hal ini Maha Suci itu siapa? Allah. Diterjemahkan oleh para penafsir. Subhanalladzi, alladzi itu yang Maha Suci Allah yang Asra memperjalankan, Asra memperjalankan, Sara itu berjalan, Asra memperjalankan, jadi muta'addi dari wajib. Siapa kalau begitu? Kalau muta'addi perlu maf'ul, perlu objek. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi adalah hambanya. Diterjemahkan para penafsir adalah Muhammad. Yang Allah atau yang Maha Suci tadi yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi status Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj itu bahasanya dibalik, jadi fasid, jadi majhul, diperjalankan. Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan. Yang namanya Rasul Muhammad itu tidak mampu dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi ke Sidratul Muntaha, melebihi daripada langit ketujuh. Kalau dia harus berjalan, tidak mampu, maka diperjalankan Allah. Nah, diperjalankan lailan pada malam hari min Masjidil Haram, dari Masjidil Haram illa Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi yang barokna, yang telah kami, namanya itu telah kami berkahi, haulahu sekelilingnya, linuriyahu agar kami memperhatikan kepadanya, min ayatina, yaitu tanda-tanda. Ayatin itu tanda-tanda dari kami. Nah, innahu huwas sami'ul basir, itu penjelasan yang lain. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Tidak ada hubungannya dengan cerita yang ditanya. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat pertama ini mau disampaikan bahwa Nabi Muhammad telah diperjalankan Allah. Begitu aja alasannya. Saya ambil poin itu dulu. Baru di dalam surat An-Najm ayat ke-12 sampai 18, apa tu'marunahu ala ma yara, maka apakah kamu para musyrikin, karena ini yang mengolok-olok, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Walaqad ra'ahu najlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam waktu yang lain. Ini nanti di dalam hadis dijelaskan kenapa keluar surat ini mau menyampaikan bahwa benar Rasul itu pernah melihat
Jibril pada waktu tertentu. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Setelah langit ketujuh kemudian Sidratil Muntaha. Ini penjelasan ini menguatkan tentang hadis yang menyatakan tentang bertemunya Rasul dengan Jibril. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, maksudnya mau menunjukkan bahwa Sidratul Muntaha itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh mata manusia. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Keterbatasan yang namanya mata, tidak bisa dia menangkap semua apa yang ada di Sidratul Muntaha, hanya apa yang bisa dijangkau oleh mata Rasul. Begitu. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi mau menunjukkan Isra Mi'raj itu adalah menunjukkan kepada manusia kebesaran Allah ini loh. Tetapi ditunjukkannya kepada Rasul, tidak kepada kita. Diwakili oleh Rasul. Nah, itu semua menjelaskan tentang Mi'raj. Jadi ayat ke-An-Najm ayat ke-12-18 itu tentang Mi'raj. Kalau tentang Isra, itu surat Isra nomor 1. Mi'rajnya di An-Najm ayat 12-18. Mari kita lihat hadisnya di bab yang kedua. Kalau tadi adalah Allah berfirman, bahasanya qala. Kalau qala berkata, untuk Allah namanya berfirman. Qala kalau Rasul disebutnya bersabda. Kalau manusia berkata, gitu kira. Nah, sekarang para sahabat Rasulullah SAW banyak yang meriwayatkan hadis terkait Isra Mi'raj. Hadis itu adalah bahasa manusia kepada manusia. Seolah-olah bagi kita yang membaca lebih clear. Kalau Al-Quran banyak tidak clear, tapi sebetulnya bahasa hadis ini lebih dibuat supaya manusia mudah mengerti. Penurunan bahasa sedemikian rupa sehingga karena manusia kepada manusia diberilah contoh-contoh, misalnya cerita surga dan neraka. Itu di dalam hadis bisa diperjelas. Nanti ada yang lidah dipotong, ada yang itu semua di hadis. Gitu. Untuk memperjelas kira-kira gambaran seorang manusia mau mengerti itu seperti apa pakai bahasa hadis. Di sini dikatakan ternyata mereka adalah banyak sekali ternyata. Di sini ada siapa? Ada Anas bin Malik, ada Abu Dzar, ada Malik bin Sa'ad, ada Ibnu Abbas, ada Jabir, ada Ibnu Hurairah, ada Ubay bin Ka'ab. Selain itu masih ada Buraidah ibnu Husain, ada Huzaifah ibnu Yaman, ada Sadad bin Auf, ada Sunaim, ada Abdurrahman bin Qurad, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Ali, ada Umar. Dan salah satu hadis tentang Isra Mi'raj diceritakan oleh Anas. Nah, ini yang paling banyak, artinya paling didengar kita. Yang juga menceritakan tentang hewan buruk. Pernah dengar buruk? Pernah, malah di Indonesia ada pesawatnya buruk. Tulisannya hijau. Sekarang udah nggak ada. Buruk katanya. Itu hanya sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buruk di malam melakukan Isra. Dari mana? Berarti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buruk itu telah diberi pelangi dan tali kendali untuk dinaiki Nabi Muhammad, tetapi buruk sulit untuk dinaiki. Maka Jibril berkata kepadanya, apakah yang mendorong bersikap demikian? Artinya kepada buruk, demi Allah tiada seorang pun yang menaikimu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang ini. Begitu dikatakan kepada Rasul. Akhirnya setelah itu buruk mengucurkan keringatnya dan akhirnya bisa dinaiki oleh Rasul. Begitu. Ini cerita Anas. Nah, bagaimana di dalam hadis Muslim ke-162 berkata, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, ditatangkan kepada buruk, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bawal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya, namanya kuda itu adalah sebuah kendaraan tercepat zaman itu.
Kalau makin cepat artinya kalau jangkauan kaki dengan kakinya makin panjang. Ini mau menggambarkan bahwa kakinya buruk itu jauh lebih jauh dari pandangan manusia kakinya itu. Jadi kan tidak kebayang, maksudnya memberi gambaran bahwa pesawat buruk ini atau namanya hewan buruk ini adalah sesuatu yang sangat cepat. Digambarkan bahwa namanya kuda itu adalah sebuah kendaraan tercepat. Telah meletakkan kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya, maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangannya para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan membawa bejana berisi khamar dan berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Jadi ini hanya kias bahwa ketika ditawarkan oleh Jibril khamar dan susu, Rasul memilih susu. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, maksudnya Jibril. Dikatakan lagi oleh penjaga pintu, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi oleh penjaga, apakah dia telah diutus? Kemudian Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam. Jadi langit pertama ini dipertemukan Rasul dengan Nabi Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikanku untukku. Pertanyaannya, mengapa harus ditanya siapa engkau? Padahal sudah tahu bahwa makhluk langit itu Jibril itu siapa. Bahkan ditanya siapa, apakah dia telah diutus. Sudah tahu Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ini proses ini untuk memberi gambaran seolah-olah kalau manusia itu pergi ke sesuatu yang ada pintunya, pasti akan ada proses seperti ini, supaya kita merasa bahwa ketika pergi ke langit itu ada prosesnya begitu. Walau alam kejadiannya apakah seperti manusia harus ada ketok pintu, bertanya pada penjaga pintu, walau alam. Mengapa harus? Karena mereka sudah pada tahu, namanya juga penjaga pintu itu pasti adalah malaikat dan pasti dia tahu segala termasuk yang datang itu siapa, pasti dia tahu. Nah, mari kita teruskan. Kemudian kami naik lagi ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Prosesnya sama, siapa engkau, dan bahasanya sama persis. Seolah-olah masuk langit kedua juga harus ketok pintu dan seterusnya. Dan dipertemukan dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria di langit kedua. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dengan proses yang sama di langit ketiga ketemu dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian dengan proses yang sama di langit keempat ketemu dengan Idris alaihissalam. Kemudian dengan proses yang sama di langit kelima ketemu dengan Harun alaihissalam. Dan masuk ke langit keenam ketemu dengan Musa. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan untukku. Nah, baru Jibril naik bersamamu ke langit ketujuh. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan siapa engkau dan seterusnya dengan proses yang sama. Dipertemukanlah dengan Ibrahim di langit ketujuh. Beliau sedang menyadarkan punggungnya di Baitul Maqmur. Di langit ketujuh itu namanya Baitul Maqmur. Ada Ibrahim, dia sedang menyandar di Baitul Maqmur. Setiap hari masuk ke Baitul Maqmur itu 70.000 malaikat yang tidak kembali. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku, barulah pergi ke Sidratul Muntaha. Jadi dari langit ketujuh baru ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Ini cuma menunjukkan betapa apa yang dicita-citakan manusia, punya bunga yang besar, punya buah yang seperti ibu dan bapak kalau ketemu durian yang besar kan senang.
buah-buahan dari Thailand kan seneng gitu ya. Nah ini juga mau menunjukkan bahwa apa sih yang disenangi manusia akan ada di sana. Daun yang besar, buah-buah yang besar begitu. Tatkala dia diikuti oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambar keindahan. Ini poinnya, bahwa Rasul tidak mampu juga melukiskan keindahan di Sidratul Muntaha, itu tidak mampu. Cuma inilah kira-kira gambarannya, ada buah besar dan sebagainya. Ini hanya sebagian yang mampu diucapkan Rasul. Tapi mau mengucapkan apa yang indah itu, tidak akan ada yang mampu sanggup melukiskan keindahan. Jadi ikhtiar, jangan menganggap bahwa di sana hanya ada bunga dan buah. Tidak. Di Sidratul Muntaha seperti halnya di surga apa saja ada. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat setiap hari. Ibu, bapak, ibu itu sebetulnya bapak itu dapat diwajibkan asalnya 50 kali sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihi salam, lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Musa bertanya kepada Rasul Muhammad, saya menjawab 50 syarat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku. Seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi diriku 5 sholat. Begitu. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, Musa berkata lagi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya 5 juga. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sudah diingatkan itu. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku Ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10 kali, maka semuanya sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya. Jadi kalau saudara berniat melakukan kejelekan tapi tidak melaksanakannya, maka tidak ditulis. Begitu baik. Udah niat jelek, tidak dilaksanakan, tidak jadi ditulis. Baik itu. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya satu kejelekan. Jadi kalau mengerjakan, barulah ditulis. Mengerjakan kejelekan maksudnya, barulah ditulis. Tapi kalau kebaikan itu dilipat gandakan. Ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Jadi kalau kejelekan udah dilaksanakan, baru dicatat satu. Kalaupun cuma baru niat, tidak dicatat. Oh, begitu baiknya Allah. Gitu ya. Maka ditulis baginya satu kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Saya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata kepada Musa, sungguh, yaitu Muhammad berkata kepada Musa, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Jadi karena Rasul malu mau meminta keringanan dari 5 kali itu. Begitu. Ini ada diskusi 162 yang sangat panjang, yang saya pendekkan ceritanya tadi. Ini cerita tentang Isra Mi'raj yang detailnya hanya ada di hadis. Tapi ingat, yang hadis itu sudah sedemikian rupa dibahasakan manusia. Realnya wallahu alam. Lihatlah tadi di surat Isra maupun di surat An-Najm, betapa kita tidak akan mungkin mengerti dikatakan apa yang terjadi sebenarnya. Bab kelima atau bab terakhir, pemahaman Isra Mi'raj sebagai mukjizat atau mimpi. Ada orang bertanya, apakah badan Rasul itu memang sampai ke Sidratul Muntaha, atau Rasulnya diam di masjid kemudian hanya pikirannya yang sampai, atau Rasul duduk ketidur dan mimpinya yang sampai ke Sidratul Muntaha? Itu pertanyaannya. Nah, riwayat Isra dan Mi'raj ini telah disepakati kesohihannya oleh ulama ahli hadis dan sirah
juga telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan ijma kaum muslimin. Peristiwa ini salah satu mukjizat yang diterima Rasulullah SAW, menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah tadi yang maha besar di langit dan di bumi, memberikan pengaruh motivasi yang kuat sehingga tidak khawatir terhadap tipu daya kaum kufar yang hakikatnya sangat lemah. Diwajibkan sholat fardu pada malam Mi'raj merupakan bukti betapa penting rukun Islam ini. Inilah mukjizatnya. Mari kita lihat peristiwa ini terjadi di Mekah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, dan Imam Al-Bukhari memiliki 20 riwayat dari 6 sahabat radhiyallahu anhum. Imam Muslim rahimahullah memiliki 18 riwayat dari 7 sahabat radhiyallahu anhum. Di antara hadis-hadis ini tidak ada satu pun yang menjelaskan secara lengkap semua kejadian. Tidak ada. Tentang Isra Mi'raj dari awal sampai akhir tidak ada. Tetapi masing-masing menceritakan bagian per bagian. Riwayat si anu sebagian, riwayat si ini sebagian. Rasul dalam keadaan tersadar terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Karena Rasul itu sadar dan posisinya sudah jadi nabi, maka itu namanya mukjizat. Jika terjadi dalam mimpi, maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu sama sekali tidak memiliki nilai mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang bukan sunatullah terjadi dan hanya terjadi pada Rasul. Bagaimana Ibrahim ketika dibakar tidak hangus? Sekarang saudara ulangi, nggak bisa. Sok-sokan mau nyoba seperti Nabi Ibrahim, baca surat Ibrahim, dibakar, kebakar. Manusia nggak bisa menerima mukjizat, itu nggak bisa. Ada tongkat jadi ular, ada orang mati bisa dihidupkan. Itu hanya diberikan kepada Rasul dan kejadian yang bukan sunatullah. Sunatullah itu begini. Kalau ada 2 nutfah bertemu, laki-laki dan perempuan di dalam rahim ibu, maka dia jadi janin, jadi bayi, jadi anak, lahir jadi manusia kembali. Itu sunatullah. Dipelajari oleh manusia, ilmu namanya. Ada tekanan tinggi, kemudian naik dia ke atas, yaitu berupa air hujan karena temperatur, dia jatuh lagi turun ke bawah. Itu sunatullah, bisa dipelajari, ada ahli. Bumi bergerak, bertabrakan, ada gempa, itu sunatullah. Semua dapat dipelajari dan ada ahlinya. Sampai tahu berputarnya bumi, berputarnya bulan, sampai tahu kapan datangnya bulan. Itu semua sunatullah, sehingga dibuat formula namanya rumus. Penemu rumus dia klaim namanya A, begitu. Rumus A, rumus Einstein, rumus ini diklaim, padahal sebetulnya bukan rumus mereka. Sunatullah yang dibuat rumusnya oleh manusia. Nah, kalau sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi pada Rasul, namanya mukjizat dan tidak bisa diulangi. Apakah Isra Mi'raj bisa diulangi? Tidak bisa. Apakah mematikan orang, menghidupkan orang mati bisa diulangi? Tidak bisa. Apakah membuat tongkat menjadi ular diulangi? Tidak bisa. Karena itu bukan sunatullah dan itu mukjizat dan diberikan hanya kepada Rasul untuk menunjukkan kerasulannya supaya umatnya menjadi yakin. Nah, keyakinan kita adalah Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Pemahaman Isra Mi'raj dari kaumnya. Nah, lalu sekarang saya ajak ibu dan bapak membandingkan antara cerita di Al-Quran dan hadis dengan para ilmuwan yang hadir di dunia saat ini. Ilmuwan itu siapa? Orang yang diberi otak. Otaknya dari siapa? Dari Allah yang diberi penerangan menjelaskan sesuatu. Penjelasannya seperti apa? Dimulai dari Al-Ma'arij ayat kelima. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Kalau saja ilmu manusia itu di laboratorium itu paling cepat ketemu benda yang tercepat adalah cahaya, maka disebutlah kecepatan cahaya. Berapa sih kecepatan cahaya itu? 299.792.458 meter per detik. Gimana ukurnya? Ada di laboratorium fisika di ITB. Atau kalau dipendekkan menjadi
3 kali 10 pangkat 8, artinya nolnya ada 8 meter per detik. Meter per detik dalam 1 detik itu cahaya. Jadi kalau jarak 1 hari cahaya berjalan, kira-kira dijalani oleh cahaya 27 miliar kilometer. Jadi kalau dikatakan 50.000 tahun, itu ekuivalen dengan 500.000 triliun kilometer. Jadi apakah para malaikat ini jaraknya 500.000 triliun kilometer setiap hari itu melakukan dengan kecepatan cahaya? Itu pertanyaan. Sementara tadi jarak galaksi adalah 1.000.000 triliun kilometer. Artinya berarti kalau begitu, yang namanya malaikat berjalan masih di antara Bima Sakti. Tidak sampai ke Sidratul Muntaha, berarti salah dong cahaya itu. Atau salah dong namanya disebutnya itu malaikat itu bergerak sekecepatan cahaya. Salah ternyata. Kemampuan manusia mengenali cahaya yang paling cepat pun ternyata masih dianggap salah. Mari kita lihat. Masih ingat tadi saya menjelaskan tentang bintang terdekat 4,2 tahun cahaya atau 40 triliun, dan matahari dengan bumi itu jaraknya 8 menit cahaya atau jarak terdekat bintang itu 40 triliun, sedangkan jarak matahari 0,15 miliar kilometer. Itu adalah alam semesta. Sedangkan Bima Sakti tadi 1.000.000 triliun kilometer. Sementara 50.000 tahun cahaya cuma 500.000 triliun kilometer. Artinya bahwa penjelasan malaikat berjalan ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan cahaya salah. Mulai ilmuwan yang paling hebat pun tidak bisa mengukur itu. Nah, mari kita lihat. Alam semesta tadi diamati 500.000 kali Bima Sakti. Yang ini, yang tadi banyak sekali galaksinya, ternyata jumlahnya 500.000 kali yang ditempati oleh manusia, yaitu Bima Sakti. Bima Saktinya aja 1.000.000 triliun kilometer. Ini lebih luas lagi. Di mana langit pertama belum tentu ketemu. Kedua, apalagi ketujuh, walau alam Sidratul Muntaha lebih tinggi lagi. Jadi tidaklah cerita kecepatan cahaya itu sebagai alat ukur untuk mengetahui posisi di mana Sidratul Muntaha tidak terjawab. Maka penutupnya, perjalanan Isra Mi'raj itu Rasul diperjalankan sampai ke langit 7. Kemudian ke Sidratul Muntaha atau ke gapai yang tertinggi itu yang lebih atas daripada langit ke-7. Kita sudah sepakat itu. Maka kesimpulannya, perjalanan Isra Mi'raj itu bukan pakai fisik seperti kuda, buruk tadi, burung, pesawat terbang, roket sekalipun, bukan. Perjalanan ini semua fisik. Apalagi kemudian kalau kita coba dengan cahaya, perjalanan Isra Mi'raj juga bukan secepat cahaya. Lah, kalau cahaya aja paling cepat menurut manusia, ternyata bukan. Perjalanan Isra Mi'raj itu lebih daripada kecepatan cahaya maupun kecepatan fisik. Pertanyaannya, nah itu pertanyaan. Ternyata ilmuwan saat ini sudah menemukan lagi namanya kecepatan yang lebih tinggi daripada cahaya itu dilakukan oleh namanya ilmu kuantum. Teori tentang entanglement tidak mengenal ruang dan waktu yang sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. Ini masalahnya. Pada levelnya pun atom. Jadi atom itu bisa berdiri, bisa ada di dua tempat yang sama. Pertanyaannya, apakah ada manusia berada di dua tempat yang sama? Tiba-tiba ada orang lihat saya di Tasik sekarang, padahal saya sedang di sini. Bisakah? Nah, ini pertanyaannya. Fisik sebadan ini bisa? Secara atom di laboratorium bisa. Ini hebatnya ilmu kuantum. Tetapi ukurannya kecil, 10 pangkat 15 minus 15. Yang baru bisa begitu kalau ukurannya kecil. Kalau ini mah gede, bersenti-senti. Ini mah 10 minus 15. Jadi belum terbukti pada level fisik, belum ada. Ada yang sudah
mudah mengilustrasikan. Ada, saudara pernah lihat film Star Trek? Terus pindah di tempat. Itu adalah namanya teleportasi. Gambarannya sudah terbayang. Rasul itu bisa begitu, tiba-tiba di sini komputer. Tetapi itu tidak bisa dijelaskan oleh otak manusia saat ini, oleh penelitian kuantum sekalipun saat ini yang berupa fisik. Teleportasi itu belum ada. Tetapi namanya intelligent ini, yaitu bukan ruang dan waktu itu, ada hadir tapi tidak mampu dijelaskan. Contohnya, pernah dengar telepati? Ibu gundah inget sama anak, ternyata anaknya benar sakit di perantauan. Nenek gundah inget sama cucunya, ternyata memang cucunya sedang sakit. Ada yang begitu? Ada. Bisa dijelaskan? Tidak. Itu namanya telepati. Sugesti, ada sugesti juga. Secara sugesti, akhirnya saya dulunya nggak bisa kok jadi bisa. Itu bisa sugesti. Dejavu itu begitu. Ketika saya melihat suatu kejadian atau tempat, saya merasa, loh kok rasanya saya pernah lihat ini? Tapi di mana ya? Kapan ya? Tapi rasanya pernah. Itu namanya dejavu. Ada. Tetapi tidak bisa dijelaskan. Bahasanya disebut goib. Makanya itu disebut ilmu goib. Terus saudara-saudara bilang, ini Pak Rudi menjelaskan dari tadi ilmunya goib bagi saya. Terjelas. Yang goib itu artinya tidak jelas. Jadi tidak bisa dijelaskan karena klasifikasinya goib. Terjadi tapi tidak dimengerti oleh manusia. Itu di dalam agama, apabila terjadi pada Rasul atau pada Nabi disebut mukjizat. Kalau tadi goib itu pada manusia, tetapi pada Rasul namanya mukjizat. Maka tadi namanya Isra Mi'raj itu klasifikasinya mukjizat, terjadi tapi tidak bisa dimengerti oleh otak manusia. Cuma seuprit ini, yang cuma sekecil ini. Sehebat apapun manusia saat ini yang sudah mengetahui ilmu kuantum sekalipun tidak bisa membuktikan bahwa akan bisa dua fisik bersama-sama. Zaman dulu lagi kecil saya percaya ada kiai di Tasik Selatan kalau sholatnya di Mekah, gitu ya kira-kira. Walau alam, apakah itu terjadi? Otak kita tidak mengerti. Bagi saya gaib. Bagi saya tidak mengerti. Apakah itu bertadi? Walau alam, seperti telepati, seperti sugesti, seperti deja. Begitu. Jadi kalau gitu kesimpulannya, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sampai saat ini paling manusia mengatakan perjalanan kuantum, bukan lagi perjalanan kecepatan cahaya yang bisa diukur oleh manusia. Jadi kalau gitu apa ini benda yang tidak bisa atau kejadian tidak bisa dijelaskan oleh otak manusia? Makanya disebut mukjizat. Kok bisa terjadi? Karena Allah katakan kun fayakun. Kun itu fi'il amr. Kun, jadilah, memerintahkan untuk menjadikan sesuatu. Kun, fa, maka atau lalu, yakun itu fi'il mudhari, akan terjadi selamanya. Sekali Allah menciptakan fisik, sekali Allah menciptakan janin, maka akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan menjadi bayi, akan menjadi anak dan seterusnya. Itu namanya kun fayakun. Bukan berarti bahwa kun fayakun itu dari tidak ada simsalabim jadi, bukan. Kun fayakun itu adalah sunatullah. Kalau sekarang di sini ada panas, nanti udaranya kena panas naik, di atas kena dingin, udara yang dingin tadi mengandung air, dia akan jatuh menjadi hujan. Itu kun fayakun. Sekali Allah menciptakan mekanisme ini, selanjutnya dia akan terjadi dengan sendirinya tanpa diperintah Allah. Itu bahasanya. Bergeraknya air naik ke atas turun ke bawah, berputarnya bumi, kun fayakun. Sekali saya putarkan, berputarlah sana, gitu. Berputarlah pada porosnya, berputarlah sesuai ukuran, berputarlah dengan pasti, begitu. Kun fayakun. Sunatullah. Sedangkan yang ini kata Allah, saya juga menciptakan sesuatu yang kalian tidak mengerti, yang bukan sunatullah saat ini. Kun fayakun, mukjizat hanya terjadi pada rasul-rasul, para rasul dan nabi. Jadi jangan sekali-kali saudara mempercayai siapapun yang berbicara, termasuk para ustaz yang mengatakan begini loh cerita Isra Mi'raj, begini caranya.
begini fisik Rasulnya, begini. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata dibuka dari Al-Quran, dibuka dari hadis, dibuka dari ilmu pengetahuan, ini mukjizat. Kalau sudah mukjizat tidak akan bisa dijelaskan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.